Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang yang bertakwa kepada Allah, hendaklah engkau itu selalu bersama orang-orang yang baik, orang yang shodiqin, orang-orang yang di jalan Allah. Mari kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya. Semoga dengan bersyukur itu Allah akan nambah nikmatnya yang tentu kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahlil baiti hatta ila yaumil akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa na'udzu bihi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alakallahu fil alamil awsati baina mulkihi wa malakutihi liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jauharatun intawat 'alaiha astafu mukawwanatihi. Kita itu diingatkan siapa kita, ini pertanyaannya. Ini yang dikonstatasi oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ja'alakallah, sesungguhnya Allah itu menjadikan Anda fil alam ausata, alam di alam dua, ya, di dua alam, di tengah-tengah dua alam. Baina mulkihi, dari alam mulk, wa malakut, dan alam malakut. Jadi kita itu beda dengan makhluk lain. Kalau malaikat itu malakut, berarti alam yang hanya tunduk pada Allah dan itu samawat, langit. Dia tidak membumi, dia tidak punya kebutuhan-kebutuhan nafsu dan sebagainya seperti halnya kita di bumi. Tapi kalau manusia fil alamil ausati, manusia itu di antara dua alam. Ya alam mulkihi, artinya alam kerajaan Allah dohir di dunia ini, wa malakutihi, dan juga alam yang bisa kita itu syirul asrar di dalam dunia yang profan, dunia yang syiril tadi, yang rahasia-rahasia itu bisa kita dapatkan. Karena itu diingatkan Allah menciptakan kita itu di dua alam itu. Ya menungso, tapi juga bisa menjadi orang yang patuh tunduk, melebihi patuh tunduknya malaikat, ya, karena kita adalah mempunyai dua alam tadi. Nah, dari alam mulkih dan alam malakut inilah justru manusia itu dijadikan khalifatullah fil ardh. Nih, jadi kita harus ingat potensi kita itu juga ada alam malakut, langit, urusan langit. Tapi kita hidup di alam mulki, alam di dunia, alam yang di bumi ini. Mengapa Allah menciptakan alamil ausat tadi, baina mulkihi wa malakut, liyu'allimika jalalatan qadrika baina makhluqatihi, agar kita itu untuk, ya, dijadikan itu liyu'allimika, untuk memberitahu
bahwa manusia itu adalah agung pangkatnya di antara makhluk yang lain. Kita itu adalah aksanut takwim itu di sini. Aksanut takwim. Tapi tapi kalau kita itu apa? Lebih mursal dari binatang, kita itu melebihi binatang. Binatang mungkin makannya hanya rumput kan, kalau binatang mamalia kan makan rumput ya. Tapi kalau kita kan lebih dari itu yang kita makan. Kalau kita lagi kesurupan urusan dunia itu kan semua dikejar sampai hak-hak rakyat yang lain diambil itu kan. Ya, hak jalan, hak aspal, hak beton itu kan diambil, dimakan kan. Nah, itu melebihi dari makhluk makhluk ghairi. Jadi makhluk yang lain. Wa annaka jauharatun, sesungguhnya Anda itu jauharah. Sesungguhnya kita itu adalah intan diamond intaton alaiha. Kita tuh intan yang melempit ya, bahasanya intawat itu melempit. Melempit itu apa ya? Melipat. Dari semua urusan dunia itu alaiha kepadamu. Nah, kita bertanya sekarang, apakah kita itu dilempit oleh dunia atau dunia kita yang kita lempit, yang kita lipat? Kebanyakan manusia itu adalah manusia yang dilempit, yang dilipat. Manusia ikut dunia. Padahal seharusnya dunia inilah yang harus ikut kita. Ya. Coba kalau kita punya sesuatu, kita itu ikut yang kita miliki enggak? Punya intan, diamond, kita simpan di mana? Kita kan kepikiran terus, wah ini gimana ya kalau ada yang nyuri? Punya uang, ikut di pasar modal, gimana ya harganya fluktuasinya? Waduh, otak kita tuh ngejar terus itu kan? Itu berarti kita itu tidak bisa menjadi jauharah di dalam hidup. Tidak bisa menjadi intan, diamond ya, yang akan menjadi kunci dan itu menjadi kekayaan kita. Bahkan kita yang dijadikan budaknya dunia. Jadi, harus dibalik ya para salikin ya. Harus dibalik, mestinya dunia ikut kita, bukan kita ikut dunia. Ya, asdafu mukawwanatin. Seharusnya para ibu sekalian itu asdafu mukawwanatin, kesemuanya itu seharusnya adalah kita itu adalah melebihi dari apa? Dari mukawwanatihi. Jadi dari makhluk-makhluk yang lain itu. Mestinya kekuasaannya di tangan kita. Bukan sebaliknya kita yang dikuasai oleh pekerjaan, oleh dunia, oleh pangkat, oleh janji, oleh obsesi. Nah, ini seringkali kita disandrakan di sini ya, para salikin ya. Berat memang. Wa qala al-mu'allif anta ma'al aqwan malam tashadul mukawwin fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Anta ma'al aqwan, kalau Anda itu hanya sesama aqwan, sesama makhluk yang dicintai ya, latul hikum amwalkum wa auladukum an dzikrillah. Jadi kita itu yang kita cinta itu harta kita, pangkat kita, jabatan kita, anak istri kita, berarti kita itu apa? Anta ma'al aqwan. Anda itu ketungkul dikuasai sesama makhluk. Malam tasadul mukawin, Anda tidak mungkin musyahadah kepada mukawin yang menciptakan aqwan tadi, yang menciptakan makhluk-makhluk tadi. Lalu yang kamu cintai makhluknya kok bukan saya, kata Allah. Lam tashad, aku nggak mungkin kamu itu bisa musyahadah, nggak mungkin. Dan yang kamu cinta itu adalah ini loh, yang kelihatan mata. Sedangkan yang menciptakan yang kelihatan mata itu Anda tidak lakukan, tidak Anda dekatin. Malam tashadil mukawin, maka Anda tidak bisa musyahadah di dalam konteks beribadah. Mukawin kepada yang mewujudkan aqwan tadi.
Tetapi faida syahid tahu, maka apabila sudah kita semua itu bisa musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah, makrifat pada Allah, kanatil akwan, maka sesungguhnya makhluk yang lain itu akan ikut Anda. Tapi seringkali kita nggak sabar kan? Gimana ya itu dia ikut kata? Saya dapat itu apa? Yang kita kejar adalah akwannya, bukan yang kita kejar adalah mukawinnya. Kita tidak meminta pada Allah, tetapi minta kepada yang dititipin jabatan, misalkan atasan. Dia punya staf 2, 3, perlu 2 staf. Yang Anda kejarkan atasan itu, bukan mukawin. Nah, ini seringkali. Nah, kalau orang sudah musyahadah, Bapak Ibu sekalian, dia tidak takut apapun. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, musyahadah menyaksikan keberadaan Allah, nggak takut dengan jabatan apapun. Nah, tetapi sebaliknya, akwanu ma'aka. Justru akwan itulah yang akan mendekati yang bersama kita. Tapi kita kan sabar ya, maunya itu kan akwan terus, makhluk terus. Tapi lupa pada mukawin, lupa pada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab al-aqilu bima huwa abqa minhu bima huwa yafna. Ini dalil ya Bapak Ibu sekalian. Al-aqilu, orang yang sempurna akalnya dan hatinya, bima huwa abqa afrah, yaitu orang yang memilih kebahagiaannya itu, memilih ketenangannya itu, afroh, kebahagiaan itu adalah yang abqa, yang abadi. Itu ada orang yang akil, orang yang berakal, orang yang zuhud, orang yang musawifin, orang yang ahli tasawuf. Minhu, ya, dari apa? Ke afroh tadi, bima huwa yafna, daripada kita itu adalah mencintai kesenangan yang yafna, yang fana, Nah, ini ada sesuatu yang mau menguap, ya. Kira-kira Anda pilih mana? Makanan lah contohnya. Makanan yang ini kira-kira hanya 5 menit. 5 menit sudah hilang. Tapi ini makanan yang sehat, yang menjadikan kita akan lebih fresh, katakan, pilih mana? Orang kalau yang tidak sabar akan pilih yang tadi, yang sebentar itu, yafna, yang fana, itu yang dikejar. Padahal dia itu hanya tidak sampai 5 menit kalau itu makanan. Jabatan ya 5 tahunan. Tapi seringkali orang itu lupa pada abqa afrah, kebahagiaan yang abadi, yang itu nanti surga. Artinya bahasa lainnya, orang yang betul-betul berakal itu pasti memilih akhirat ketimbang milih dunia. Tapi kebanyakan ya, kita itu masih memilih dunia, lupa pada akhirat. Padahal akhirat itu yang abqa, yang abadi, sedangkan dunia itu yang fana. Tapi fana yang menyilaukan mata, menyilaukan pandangan kesengsem itu biasanya di sini. Para salikin saya lanjutkan ya. Jadi al-akil ini pengertian umumnya di sini adalah orang yang berakal, bisa orang yang ahli tasawuf, bisa pengertian orang yang zuhud, ya, orang yang menuju Allah, pengertian. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nal bima bi ulumiha fitarin amin ya rabbal alamin. Qad asraqa nuruhu wa dhaharat tabasiruhu fasadda an hadhihi daril muwaliyan wa arada anha ma'diyan falam yatakhidha mautinan wala ja'alaha sakanan. Qad asraq, sungguh nuruhu, sungguh cahaya Allah itu akan terang benderang. Asraqal badru alaina. Jadi asraq, jadi terang benderang. Seperti halnya
lagi tanggal 15 bulan purnama kira-kira itu kan. Wa dhaharat tabasyiruhu, dan orang itu ya akan mendapatkan dhaharat, yang jelas tabasyiruhu adalah kabar-kabar gembira Allah. Jadi orang yang tadi mendapatkan syirul asrar, sirul inayah, dia itu akan mendapatkan asraqan nuruhu. Orang yang akan mendapatkan cahaya batinnya itu adalah bersinar mencorong, dan ini akan mendapatkan tabasyiruhu. Jadi begini. Jadi kalau ini ada kaca, ada sinar kebahagiaan, sinar apapun, kalau kacanya bersih kan bisa memantulkan. Tapi kalau hati kita penuh dengan kegelapan, dolim, titik-titik noktahnya terlalu banyak, ada sinar tidak bisa mantulkan. Jadi pantulan Allah itu akan muncul kepada orang yang mendapatkan sirul asrar tadi, sirul inayah, ya itu. Berarti asraqan nuruhu, cahaya Allah itu bercengkram, disinggasana di dalam hati kita. Fasad an hadhihi daril mauliyan, maka dengan demikian orang yang tadi akil, orang musawwifin min aulia itu, dia itu adalah selalu menghindari dalam alam dunia, ya, bahkan membelakatinya. Kalau orang yang dapat sirul asrar, asraq nuruhu itu di dalam batinnya itu bukan urusan dunia, tapi dia adalah urusan Allah. Wa arhada anha ma'diyan falam yatlihai mautina, dan dia juga ya selain membelakangi, dia itu adalah ma'diyan, memejamkan mata. Jadi begitu ada godaan-godaan dunia, dia itu memejamkan mata. Kalau kita kan enggak. Begitu ada, oh ini mau ada ini, organisasi ini, semua berbondong-bondong jadi pengurus kan? Izin, mohon maaf. Kita masih seperti itu kan? Maunya ada 10 organisasi, kita semuanya jadi pengurus kan? Ya. Oh, nanti CV-nya pengurus ini panjang. Tapi hanya menjadi pengurus departemen, bukan inti. Tapi maunya dia itu ngejar. Tapi kalau orang yang tadi al-akil, musawwifin min aulia, dia pejamkan mata. Kalau ada urusan dunia itu pedamkan mata. Falam yatakhidha mautinan, kemudian dia juga, orang akil itu tidak mencari alam dunia itu sebagai tempat tinggal. Ya. Tempat dunia itu mangzilatun, hanya selintas. Tapi kalau mautinan, ya, watonah, ya, tempat tinggal, negeri kita yang betul-betul itu nanti di akhirat. Lah ini orang akil, orang yang berakal, orang yang mendekatkan diri pada Allah. Wala ja'ala sakinah, dan dia itu, ya, orang akil itu tidak menjadikan daril maulian tadi apa? Sebagai tempat untuk tempat yang kerasan. Karena itu mengapa orang-orang yang sufi kalau meninggal itu senangnya bukan main, itu berarti cepat menghadap Allah. Tapi biasanya yang agak nakal-nakal itu umurnya panjang. Tapi harus kita yakini ya, itu kesempatan Anda, kita semua itu diminta untuk segera tobat. Jangan, wah masih belum, ya muda kaya raya, ya mati masuk surga, ya hidup poya-poya, ya siapa yang jamin kita itu bisa taubatan nasuha di akhir hidup kita. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri agar kita betul-betul bisa tadi asraq nuruhu. Jadi cahaya kita itu, kalau mau cahaya kita itu suratan di dalam qalbu itu jangan penuh dengan urusan dunia. Itu baru kita itu bisa asraq nuruhu. Bal an hadzal himmata fiha illallah taala wa syara ilahi musta'inan bihi fi qudumil alaik. Ya. Bal an hadzal himmah, maka sebaliknya justru orang yang akil tadi, orang yang ahli ibadah tadi, orang yang ingin mendekatkan diri kita pada Allah, himmata, cita-citanya itu
anhadha nahdoh, ya, ini Nahdlatul Ulama kan, ini anhadhal himmah, membangkitkan himmah, membangkitkan cita-cita, membangkitkan renstra hidupnya itu ya fiha ilallah, dan itu semata-mata ya ditujukan dan menuju pada Allah. Itu orang yang akil. Tapi kalau orang jahil, orang yang bodoh, dia numpuk-numpuk urusan dunia, lupa pada Allah. Nah, tinggal pilih mana, akil atau jahil. Bodoh atau orang yang akil, orang yang pintar. Oke. Wasara, orang yang akil tadi, musawifin, orang aulia itu, dan dia selalu saro, melayu, berjalan, ilahi, artinya kepada Allah, musta'inan bihi, dan beliau itu selalu mohon pertolongan Allah, bukan pertolongan siapapun. Fil udumil alaihi, dan orang seperti ini selalu sowan, ya, selalu tawaf kudum, selalu datang, ya, selalu datang alaihi kepada Allah. Jadi sedikit-sedikit Allah. Jadi orang kalau sudah masuk di dalam dunia tasawuf, itu tidak ada kata lain, di dalam setiap keluar nafasnya kita itu selalu menyebut Allah, 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 Allah. Zikirnya itu Allah, Allah, itu namanya adalah zikrul fil qalbi darul anjuman. Jadi dia itu adalah khalwat di dalam sebuah keramaian di dalam hati. Ya kerja, diskusi, tapi hatinya nggak pernah lepas dari nyebut nama Allah, walaupun di dalam batin. Atau paling tidak membawa tasbih ya, menggerakkan apa-apa. Karena itu adalah memang dalam konteks beliau itu adalah dalam rangka nahdhah himmah ilallah. Jadi membangkitkan himmahnya itu hanya pada Allah. Salikin, saya lanjutkan dua bait lagi. Wa qala al muallif fi hadzal kitab wa nala fi ulima bitarin amin ya rabbal alamin fama jalat matayitu azmihi la yakirru qararan ta qararahata iman taya tasayuruha ila ana khaitu bi qadratil qudus wa basitul unsi mahillal mufatahi wal muwajahah wal mujalasah wal muhadasah wal musyahadah wa syaratil hadrati maksasa qulubihim ilahiyawuna wa fiha yastautinun. Ini mulai ada hasil. Caranya apa? Ujungnya apa? Fama jalatin mau matayituhu azmi. Fama jalatin, dan orang itu tidak berhenti-hentinya, ya, tidak putus asanya, matayatu azimah, yaitu tekadnya itu untuk apa? Azimah, ya, sebagai kendaraan. Matayatu azimah. Jadi cita-citanya itu dekat pada Allah itu diletakkan sebagai cita-citanya. Nggak ada lain kecuali Allah. La yakiru qararaha daiman, dan dia itu adalah tidak menepati tempatnya rumah kecuali yang abadi. Ya, artinya dunia itu bukan rumah saya. Memang rumah kita itu yang itu bukan. Rumah kita yang jumlahnya itu bukan. Memang rumah kita itu yang ada itu bukan. Tapi rumah kita itu nanti yang ada di akhirat itu. Jadi orang yang tadi nahdlatul himmah tadi, ya, caranya seperti ini. Dia tidak menginginkan rumah di dunia ini. Saya tasayuruha ila an ana khairul bi khadil qudus, tetapi dia itu selalu berjalan menuju rumah yang dapat bersimpuh, ya, bi hadratil qudus, di hadapan Allah yang kudus, yang maha suci. Jadi kalau bertawajuh pada Allah itu berlama-lama. Tapi kalau kita jagongan yang lama-lama. Kalau sudah ngerumpi yang lama-lama. Kalau yang diskusi lama banget. Tapi kalau yang hadratil qudus, ya kira-kira sekedarnya. Ya. Wa bisatil unsi,
Dan ketika kita itu adalah menuju Allah, kita itu digelar ya wabisatil unfus. Ada gelaran permadani unsi yang rasanya itu nyaman kalau kita itu bermunajat pada Allah. Nah, ini caranya tadi kan. Ini ciri orang yang akil tadi. Orang yang musawifin itu biasanya menikmati terhadap sholat-sholatnya itu. Terhadap munajatnya pada Allah. Dengan cara bihadratil qudsi tadi, ya, apa para sahabat sekalian, ya, maka dengan demikian orang yang betul-betul mendekatkan diri pada Allah itu ada mahallil mufattahah. Ini adalah tempat terbuka tanpa dinding, ya, tanpa hijab, mafatahah. Mufatahatin, jadi iftitah, terbuka. Kita dengan Allah tanpa dinding. Itu adalah hamparan luas kita bermunajat pada Allah itu. Jadi kita jangan ya sekedarnya kalau bermunajat sholat pada Allah, nikmati. Sujudnya itu dinikmati. Selain kita tanpa batas, mufatahatin, maka dengan kita hadratil qudus, seorang akil, seorang yang menuju Allah itu bisa al-muwajahah. Kita itu bertatapan langsung. Antara diri kita dengan Allah, kita dilihat Allah, kita mampu melihat, anitarof, gitu kan. Pengertiannya bukan dalam arti fisik, karena Allah itu tidak bisa kaifin wala mislin. Allah itu tidak bisa diumpamakan dan dipadankan, tidak bisa. Tapi ini muwajah. Orang yang hadratul qudus, orang yang hadrah tadi, bisa pada sebuah hamparan kita berjumpa pada Allah, itu berarti muwajah. Kita berdialog dengan Allah. Wal mujalasatin, dan kita juga mujalasah. Duduk, saling duduk. Ya. Wal muhadasah, dan berbicara. Munajat kan, ya Allah engkau, ya Allah saya itu adalah orang yang zalim, ya Allah saya masih dosa, engkau maha pengampuni, siapa lagi kalau tidak engkau ya Allah, karena itu ampuni dosa saya. Nah, itu adalah munajat. Itu namanya balia munajat, ya, munajat. Tapi ya Allah ampuni dosa saya, itu doa. Yang baik dalam hal memohon pada Allah itu munajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah tidak ada engkau, sungguh saya ini adalah orang yang zalim. Wa anta khairur rahimin, maka kasihani saya, cintai saya ya Allah. Ya seperti manusia kalau lagi jatuh cinta itu loh, rayu-merayu kan. Nah, ini namanya munajat, gitu ya. Ya. Dan wal musyahadah, dan dia itu juga bisa musyahadah. Karena itu kan sering saya katakan kan pada Bapak sekalian, orang yang betul-betul bisa wusul itu kan diawali dari mujahadah, riyadhah, ya, muraqabah, itu kan. Baru muraqabah itu ada 3, af'al kita, ma'iyah kita, dan dzat, ya kan. Baru meningkat kepada musyahadah, mukasafah, ya kan. Baru nanti hakikat marifat sampai pada namanya wusul ilallah atau tajalli itu. Jadi prosesnya panjang, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Wal musyahadah, dan kita juga bisa menyaksikan Allah. Wasorat hadratil maksasi qulubuhim, maka orang yang seperti tadi, maaf ya, ada beberapa tingkatan tadi ya, mufatahah, muwajahah, mujalasah, muhadasah, musyahadah, wasaratil hadrati, maka dengan demikian ya seseorang itu bisa sampai pada hadrah Allah, hadrat itulah maksasa qulubuhum, dan ini berarti kita bisa membersihkan hati kita itu selain Allah. Pokoknya Allah. Kita bersihkan hati kita itu hanya untuk Allah. Selain Allah no way, kira-kira gitu kan. Ilahi ya'una, maka orang seperti ini akan bisa berlindung wa fiha yastatautinun, dan orang itu juga akan menempati rumah abadi nanti yang
yaumil akhir. Dan ini diberikan pada orang tadi, orang yang akil, orang zuhud, orang yang musawifin, orang yang betul-betul sulu ilallah tadi. Dengan ciri tadi mufatahah, mujahadah, mujalasah, muhadasah, musyahadah, ya, dan mutolaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu sudah pada namanya wasorotil hadrah. Berarti kita itu sudah pada satu gambaran yang itulah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Para salikin, kira-kira itu ya Bapak sekalian. Ini sudah 1 jam ya kita berdialog. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Moga-moga hati kita betul-betul sebagai hati yang dibukakan futuhul qulub, sehingga kita itu mudah untuk mendekatkan diri pada Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.